Oke, balik lagi di pelajaran kimia. Jadi yang pertama banget, kita itu udah belajar tentang tata nama senyawa, itu nggak boleh lupa. Yang kedua kita lanjut ke persamaan reaksi dan penyetaraan persamaan reaksi. Dan sekarang materi selanjutnya itu kita bahas tentang massa atom kata-kata, massa atom relatif, dan massa molekul relatif. Oke, kita langsung mulai. Jadi yang pertama kita bahas tentang massa atom rata-rata. Apa sih massa atom rata-rata itu? Seperti yang kalian tahu bahwa di dunia ini, di alam semesta ini gitu ya, oksigen itu gak cuma ada satu. Gak, ternyata di dunia ini oksigen itu punya beberapa isotop. Ada oksigen yang masanya 16, ada oksigen yang masanya 17, dan ada oksigen yang masanya 18. Kelimpahannya atau jumlahnya di alam ini ternyata mereka berbeda-beda tuh. Ada yang 99 sekian persen, ada yang 0,04%, ada yang 0,20%. Nah, karena ada perbedaan isotop ini, artinya ada banyak jenis oksigen gitu kan ya. Kita mau tahu massa oksigen berapa yang ada di dunia ini tuh gimana dong? Ya udah, akhirnya dibuatlah massa atom rata-rata. Misalnya kita mau menghitung berapa sih massa atom rata-rata untuk oksigen. Oh, berarti kita tinggal lihat di sini. Kelimpahannya berapa untuk atom oksigen yang massanya 16? Oh, 99,76%. Berarti kita tinggal tulis 99,76%, gitu ya. Persen artinya kan per 100 gitu, dikali masanya berapa. Ini kan massa yang ada di atas ya, dikali 16 ditambah yang 17 berapa, 0,04/100 gitu ya, dikali 17. Oke, ditambah lagi ini sekarang yang terakhir 0,20% atau per 100 dikali 18. Karena ini rata-rata, kalau rata-rata ingat harus dibagi jumlah kelimpahan keseluruhan. Keseluruhannya pasti 100% dong yang namanya persen. Karena 100% berarti 100 per 100. Jadi kalau kalian mau masukin persennya nih, maka bawahnya pun persennya harus dimasukin ya. Kalau dimasukin kayak gini, berarti kan 100 bagi 100, 1. Boleh nggak dianggap? Gitu maksudnya. Tapi kalau kalian nggak masukin ini, 100-nya nggak ditulis sama kalian, ya berarti bawahnya pun jangan ditulis 100-nya. Seperti itu. Oke. Setelah ini, baru deh kita hitung, gitu kan ya. 99,76 dibagi 100 dikali 16, itu kalau misalnya dihitung hasilnya 15,954 SMA. SMA itu satuan massa atom, satuan untuk massa gitu ya. Sekarang ini hasilnya jadi 0,07 SMA ditambah yang terakhir hasilnya 0,036 SMA. Hasilnya jadi 15,998 SMA atau mendekati 16 SMA lah gitu ya. Jadi gitulah caranya menghitung massa atom rata-rata. Tinggal kelimpahan dikali massa isotop pertama ditambah kelimpahan dikali isotop kedua ditambah lagi kelimpahan dikali isotop kesekian. Itulah massa atom rata-rata. Jadi tugas kalian sekarang, kalian simpulkan rumus umum untuk massa atom rata-rata. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke massa atom relatif atau AR. Seperti yang kalian tahu, relatif itu artinya kalau dia dibandingkan dengan massa atom standar. Jadi relatif itu dibandingkan dengan sesuatu yang lain gitu, relatif itu. Nah, sekarang siapa sih atau apa sih massa atom standar itu? Massa atom standar itu ternyata massa milik 1/12 atom karbon 12.
Nah, jadi untuk menghitung AR atau massa atom relatif, ternyata rumusnya sedikit berbeda. Jadi gini, ARO itu dihitungnya dengan menuliskan atau memasukkan massa atom rata-rata untuk oksigen dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Sekarang berapa sih massa atom C12 ini? Massa atom C12 ini nilainya 12 SMA. Kalau kalian diberikan satuan lain, misalnya dalam kilogram dan seterusnya, berarti kalian tinggal masukkan ke sini, gitu ya. Oke, massa atom rata-rata oksigennya kan kita udah dapet nih di sini 16, berarti tinggal kita masukkan 16 dibagi 1/12 dikali massa C12-nya 12. Berarti tinggal gitu ya. Berarti coret 12-nya bisa dicoret, 16 dibagi 1 hasilnya 16 SMA. Oh, berarti ARO-nya 16 SMA. Seperti itu ya. Sorry nggak kelihatan ya. Jadi 1/12 masuk sini dikali 12. Nah, dari ini ya. Jadi 1/16 dibagi 1, 16 SMA. Oke. Itu kalian simpulkan juga ya rumus umum untuk massa atom relatif. Sekarang lanjut nomor 3, pembahasan terakhir tentang massa molekul relatif. Oke, yang namanya molekul itu berarti kan terdiri dari beberapa unsur. Contoh molekul itu misalnya ada H2O, CO2, kayak gitu-gitu ya. Nah, maka massa molekul relatif itu dihitungnya dengan cara jumlah AR dari unsur-unsurnya. Maksudnya gimana, Bu? Contoh, oke. Kita mau menghitung MrH2O. Kita harus tahu dulu unsur apa aja yang ada dalam H2O. Berarti kan ada unsur H dan unsur O. Jumlahnya ada berapa? H2O, berarti H-nya ada berapa? Ada 2 ya. Makanya jadi 2 dikali AR punya hidrogen. Kalau O-nya jumlahnya ada berapa? Ada 1. Jadi 1 dikali AR oksigen. AR hidrogen dan AR oksigennya pasti diketahui dalam soal. Gitu. Jadi ARH-nya misalnya 1, ARO-nya misalnya 16. Berarti kita tinggal kalikan. Ini jumlahnya kan ada 2. Berarti tinggal 2 dikali ARH-nya 1. Masukin 2 kali 1 ditambah 1 dikali ARO. ARO-nya 16. 1 dikali 16. 2 dikali 1 2 ditambah 1 kali 16 16. 2 ditambah 16 hasilnya 18. Maka mana nih MR dari H2O itu 18. Biasanya kalau MR satuannya langsung gram per mol. Oke. Sekarang untuk senyawa ion, jadi ingat molekul itu kan partikel terkecil yang ada dalam suatu senyawa kovalen, makanya contohnya H2O, CO2. Kalau untuk senyawa ion gimana, Bu? Namanya tetap MR, tapi MR-nya ini kepanjangannya massa rumus relatif. Cara mencarinya begitu juga sama, cuman bedanya di kepanjangannya. Kalau dia senyawanya kovalen berarti massa molekul relatif, kalau senyawanya ion namanya jadi massa rumus relatif. Beda-beda sedikit gitu ya, istilah penting. Begitu untuk hari ini. Nanti akan dikasih AKS dan dikasih contoh soal. Oke. Selamat mengerjakan. Mantap.